Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Siap ya? Kali ini kita punya cerita yang, unik banget nih. Ada satu komunitas desa, sampai turun ke jalan loh, nuntut pemblokiran game populer. Wah, serius? Game apa tuh? Nanti kita bahas. Sumber kita kali ini laporan video dari Brutal News. Mereka ngeliput demo di desa Brudal. Nah, misi kita sekarang ngebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di sana, kenapa mereka sampai segitunya, dan ya apa pentingnya ini buat kamu simak. Oke, menarik nih. Jadi fokusnya ke tuntutan warga ya? Betul, fokusnya spesifik banget. Mereka minta game horor Poppy Playtime itu diblokir total di desa mereka. Poppy Playtime. Oke. Berarti ini bukan sekedar nggak suka biasa ya? Jelas bukan. Ayo kita gali lebih dalam. Oke, kita bedah ya. Jadi laporan dari Brutal News ini, penting nih dicatat, ternyata si Brutal News ini bagian dari Brudal.co. Oh, jadi kayak media punya desa itu sendiri gitu? Ya, kayak suara resmi mereka lah. Nah, laporannya nunjukin ada demo warga desa Brudal, tuntutannya jelas, blokir Poppy Playtime. Wow. Dan timingnya itu loh krusial banget. Aksi ini meledak pas banget dekat-dekat rilis chapter 4 game itu, sekitar Januari 2025. Pantesan. Jadi kayak momentumnya pas gitu ya? Rilis chapter baru malah jadi pemicu. Kayaknya gitu. Jadi semacam pemicu terakhir lah ya. Iya, bener banget. Dan yang bikin ini beda, ini bukan sekedar protes iseng. Kelihatan banget terorganisir. Laporan Brutal News itu nunjukin, meskipun reporternya di lapangan bilang belum yakin semua alasannya apa ya, tapi kelihatan aksinya rapi. Ada koordinasi massa, bawa spanduk tuntutan jelas. Dan pakai media sendiri buat nyebarin ya. Itu Brutal News tadi. Nah, itu dia. Itu penting banget. Mereka pakai corong media mereka sendiri via Brudal.co buat nyuarain maunya mereka. Ini jelas bukan reaksi spontan kan? Iya, ya. Kelihatan banget ada persiapan. Konteksnya kayak yang disiratin di laporan itu, ini udah akumulasi rasa, frustrasi bertahun-tahun. Gara-gara nama desanya Brudal mirip sama dipakai atau diasosiasiin sama game itu ya. Tepat. Jadi nama desa mereka itu terus-terusan dikaitin sama citra negatif, horor dari game Poppy Playtime. Mereka ngerasa nama baik desa jadi jelek gitu. Wah, jadi makin jelas nih petanya. Di satu sisi, ada Brudal.co ini. Kayaknya bukan cuma perusahaan tandingan ya, tapi lebih kayak representasi perlawanan desa Brudal itu sendiri. Bisa jadi. Kayak corong komunitasnya lah. Mereka nggak diem aja, aktif ngelawan, demo, bikin media sendiri. Keren sih caranya ngambil alih narasi. Iya, itu strategi yang menarik di era sekarang. Nah, di sisi lain ada Mob Entertainment, si pengembang Poppy Playtime. Ya jelas, mereka sekarang jadi target kemarahan warga. Pasti kena imbasnya langsung ya? Ironisnya, rilis chapter 4 yang mungkin mereka harap sukses besar, malah jadi bumerang, malah bikin masalah makin panas. Resiko bisnis ya? Kadang nggak terduga. Sumber kita bahkan nangkep ungkapan dari warga, Mereka bilang ini upaya membebaskan diri. Istilahnya dalam banget. Membebaskan diri. Wow. Iya, kayak perjuangan ngelawan apa yang mereka anggap penjajahan budaya oleh Poppy Playtime. Gila ya, keras banget istilahnya. Betul. Istilah penjajahan itu kuat banget. Itu nunjukin ini bukan masalah sepele buat mereka. Udah dalam banget. Ini ngebawa kita ke gambaran lebih luas sih. Konfliknya ini udah geser jauh. Maksudnya gimana tuh? Atau suka nggak suka sama game horor gitu aja. Ini udah masuk ke ranah identitas komunal yang fundamental buat mereka. Oke, paham. Jadi soal harga diri desa gitu ya? Kurang lebih gitu. Gimana sebuah desa mempertahankan citra, nama baiknya, di tengah gempuran budaya pop global yang kuat banget kan? Demonstrasi ini yang dipicu rilis chapter 4 itu, ya jadi puncaknya. Puncak dari pertarungan identitas mereka. Jadi ini eskalasi yang signifikan ya? Banget. Signifikan banget. Ini nunjukin mereka udah siap buat istilahnya bertarung secara terbuka. Nggak sembunyi-sembunyi lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya kita ngelihat contoh nyata gimana komunitas lokal desa Brudal ini lewat wadah kayak Brudal.co dan media mereka, Brutal News, itu ngelakuin perlawanan. Terencana, militan gitu ya, ngelawan pengaruh fenomena global kayak Poppy Playtime. Iya, perlawanan yang terstruktur.
Akar masalahnya jelas, rasa terusik soal identitas, citra komunal mereka. Udah numpuk lama, akhirnya meledak jadi demo, nuntut blokir total. Sebuah perlawanan identitas di zaman digital, benar. Nah, ini kan menarik banget ya. Iya, dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat kamu renungin juga. Apa tuh? Iya, ngelihat gimana Desa Brudal ini bangun perlawanan yang rapi banget, pakai demo, bangun platform media sendiri buat kontrol narasi mereka. Apa artinya ini buat komunitas-komunitas lain di dunia? Di zaman serba nyambung gini. Seberapa efektif sih cara kayak gini buat kelompok lokal mempertahankan jati diri, cerita mereka sendiri, pas berhadapan sama raksasa budaya global yang nggak bisa dihindari? Pertanyaan bagus tuh. Menarik kan buat dipikirin lebih lanjut?